Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Zahran Marandi, nomor BP 2010-95-255 dari Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Andalas. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan mensimulasikan rangkaian dari topologi jaringan static routing dari mata kuliah jaringan komputer. Berikut ada sebuah topologi jaringan yang dimana ini menggunakan topologi mesh, mana itu melingkar seperti loop. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membuat topologi jaringan berikut dengan metode static routing pada software Cisco Packet Tracer. Sebelumnya saya sudah mencoba dan membuat hasil akhirnya seperti berikut. Namun pada video kali ini kita akan mencoba memulainya dari awal dan mensimulasikannya apakah berhasil atau tidak dengan metode static routing ini. Nah, pertama kita buat rangkaian topologinya, yaitu menggunakan router 2911. Itu kita menggunakan 5 router di sini sesuai gambar yang telah diberikan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dengan perangkat endpoint-nya itu kita menggunakan di sini laptop berjumlah 5 buah juga untuk masing-masing router. Kita zoom out dulu. Dan 5. Nah, lalu kita hubungkan router dan laptop ini menggunakan wire atau kabel. Kita hubungkan ke masing-masing laptop ke router ke router, dan router ke laptop. Semuanya dihubungkan. Oke. Nah, sudah dihubungkan semua, maka kita akan mencoba membuat catatan untuk mempermudah untuk kita menginput alamat IP address-nya nanti. Itu sesuai ini. Itu ada ini 192.168J.1/24. J ini merupakan bilangan dari nomor BP saya, di mana A yang dipakai adalah huruf A sampai J, mana A adalah nomor 2 digit terakhir BP, yaitu nomor NIM saya 295.255, berarti kita pakai 55 untuk A-nya. Nah, untuk B-nya itu A tambah 1, jadi 55 tambah 1 yaitu 56. Begitu seterusnya sampai J. Berikut. Lalu kita buat saja catatan di sini untuk mempermudah, kita tiru saja seperti yang setelah saya buat sebelumnya. Nah, kita klik note 571 ini artinya 192.168.57.1 untuk mempermudah saja. 64.1 58.1 57.2 55.1 55.1 5.2 5.2 61.1 56.2 56.1 59.2
ini 58.2 ya, 2 dan ini 63.1. Nah, ini untuk mempermudah saja sebelum kita memasukkan dari IP address-nya ke masing-masing router dan laptop. Yang pertama itu kita masukkan IP configuration-nya ke masing-masing laptop atau perangkat endpoint-nya ini. Itu klik desktop, IP configuration, dan ini IP address-nya kita masukkan. Nah, untuk dari IP address di router ini kan 64.1. Kita coba buat dulu. 192.168.64.1. Nah, tapi untuk laptop ini kita membuatnya tidak boleh sama dengan IP yang digunakan oleh router 0 ini, 64.1. Jadi kita akan membedakannya dengan memberi IP address yaitu 192.168.64.1.2 dan masnya segini /24. Lalu di port gateway-nya baru kita masukkan router yang digunakan, IP address yang digunakan router di mana terhubung langsung ke laptop 0 ini atau perangkat endpoint-nya, itu 192.168.64.1. Nah, oke, sudah. Ini juga begitu, 60.1 kan ininya gateway-nya. Ini kita beri nama ini namanya gateway ya. Jadi kita bedakan untuk IP address laptopnya, berarti diganti saja ujungnya dari 60.2 sampai mas, dan gateway-nya baru kita masukkan yang sesuai digunakan oleh router yang terhubung langsung ke laptopnya untuk satu. Nah, begitu juga laptop selanjutnya, desktop configuration 8. Kenapa tidak kita gunakan 161.0? Karena ini merupakan IP network, jadi itu tidak kita gunakan untuk IP address ini. Kita gunakan saja 6.1.2. Gateway-nya sama seperti tadi, disamakan dengan router 611. Oke. Oke, enggak salah. Terus 92.168.63.1.2 ya, salah. Ini baru 68.63.1. Nah, untuk masing-masing laptop sudah kita masukkan. Lalu langkah selanjutnya itu kita masukkan ini. Kita untuk mempermudah kita lihat dulu di mana saja Ethernet-nya. Nah, ini Ethernet masing-masing router ya. Nah, dengan tahan lama kursor diarahkan kursornya sedikit lama pada kabelnya agar terlihat ini Ethernet berapa gitu. Nah, sudah. Ini nggak kelihatan ya. Kita masukkan ke klik routernya, kita klik config. Nah, interface-nya ini kita masukkan. Sini terlihat 0/0. Nah, di sini kan dapat dilihat 0/0-nya berada di IP 64.1. Berarti kita masukkan ke routernya ini yang gigabit Ethernet 0/0-nya 64.1. 192.168.64.1 itu ujungnya ya. Awalnya 192.168.64.1. Ini jangan lupa kita on-kan dulu port statusnya, nah, agar aktif. Lalu 01-nya kita masukkan 57.1. 58.57.1.
di on kan. 02 nya juga 192.168 itu 58.1. Nah ya, ini juga begitu router keduanya. Kita on kan dulu ya, 192.168 titik 00 nya 57.2. Nah begitu. Itu gunanya tadi kita membuat node terlebih dahulu untuk memudahkan kita masukkan IP address-nya ini. 0.1 nya 60.1, 192.168 50.1, 60 ya, 60.1. Nah kita on-kan dulu, 192.168 55.1. Oh. Selanjutnya ke router 2. Jadi router 0, router 1, sekarang router 2. Nih. 00 nya 55.2. Enggak kelihatan ya. Kehalang. Terus kan 192.8.2. 01 nya kita on-kan 92.68.61.1. 0 Ethernet 0 salah satunya. Kita on-kan untuk yang Ethernet 02 nya 8.55.2. Oh, salah. 92.168. Dah. Maaf salah, ini 56.1 ya untuk Ether. Untuk Ethernet 02 nya. Maaf keliru. Oke. Ini salah. 6.2. Oh, kita lupa yang ininya. Udah. Tertiga lagi. Sama seperti sebelumnya. On-kan dulu. 00 nya itu 192.8.9.2. 1 nya 6.2. .1. Lanjut Ethernet 0 nya untuk router terakhir ya, router 4. 00 nya yaitu 58.2. 58.2. Nah, satunya yaitu 59.1. 59.1. 02 nya sisanya itu 192.863.1. Nah itu yang kita on-kan. Nah untuk masing-masing dari IP address untuk routernya udah kita masukkan, maka kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu memasukkan IP dari masing-masing router. Untuk caranya itu kita klik iRouting atau static. Nah, static route. Di sini kita akan memasukkan IP network, dimana tujuan dari kita memasukkan ke IP static ini yaitu memberi jalur mana saja yang akan dilalui oleh router 0 misalnya, masing-masing router. Jika dia ingin menuju ke network mana, misalnya ke network 61 atau ke network 55 atau 56, 56.0, maka itu kita akan memberi data pada
router, yaitu namanya tabel routing ya, bisa dibilang. Agar routingnya dapat memilih jalur yang mana saja untuk mengirimkan paket data. Nah, IP network yang kita masukkan ini adalah network yang selain terhubung langsung ke router ini, router 0 ya. Jadi di sini ada 3 network yang terhubung langsung pada router 0, yaitu 64.0, 57.0, 58.0. Maka kita masukkan selain dari itu. Contohnya di sini yaitu 60.1. Nah, kita masukkan 192, 168, 60. Berarti kan di sini yang diminta adalah IP network. Maka IP network itu selalu berujung dimulai dari 0. Nah, 0. Lalu submit masknya itu /24 ya. Kan di sini 255.0. Next hop. Nah, disinilah next hop. Kita terus dulu 192.168 titik. Nah, misalnya kita akan menuju network 192.168.60.0. Berarti di sini kan yang terhubung dari router 1 ke laptop 1. Maka untuk router ini akan memilih jalurnya agar sampai pakai datanya ke network 60.0 tadi. Maka dia akan mempunyai 2 jalur, yang mana bisa jalur ke sini dulu melalui 57.2 langsung ke 60.1, atau terdapat jalur alternatif laginya, yaitu melalui 58.2, 589.2, lalu memutar ya, baru ke 60.1. Ini jalan panjangnya, anggap saja seperti itu. Nah, berarti dia memiliki 2 jalur, mana namanya adalah next hop, itu loncatan pertamanya. Nah, di loncatan pertama ini berada pada IP address 192.168.57.2. Maka kita tulis 57.2, kita add. Nah, sedangkan untuk jalur keduanya tadi kan yang pertama jalurnya ke atas langsung, maka ada terdapat jalur yang satunya lagi yaitu ke bawah, itu menuju next hop pertamanya atau loncatan pertamanya, yaitu 58.2. Kita ganti di sini 58.2. Nah, jadi untuk menuju ke network 60.0 ini memiliki 2 jalur atau 2 hop, yaitu yang hop pertama 57.2, yang kedua 58.2. Nah, yang 57.2 langsung merupakan jalur terdekat, dan 58.2 merupakan jalur yang lebih panjang. Nah, kita sudah masukkan satu network ya. Berarti kita masukkan ke network lainnya. Tadi kan kita akan memasukkan semua network kecuali yang terhubung langsung ke router 0 ini. Itu 64.0, 57.0, 58.0. Pokoknya selain itu. Nah, maka kita selanjutnya masukkan nih 55 ke network 55 ini. Maka 55.0. Nah, jalurnya sama, yaitu melalui bisa ke 57.2 langsung, atau ke hop selanjutnya atau hop yang berbeda, yaitu 58.2. Nah, ini kita add dulu 58.2 dan satu lagi 57.2. Nah, itu pas selanjutnya ke network selanjutnya, yaitu 61.0. 1.0. Hopnya sama 572 dan 58.2. Kita add langsung. Itu juga ke langsungnya ke network 56. Kita dulu hop pertama, lalu hop 57.2. Nah, itu juga kita masukkan. Terus selanjutnya network 62, hop 572 dan hop 58.2. Nah, selanjutnya ke network 59. Ini 59. Hopnya sama, itu 62 sudah ya? 62 sudah, 56 sudah, 59 sudah. Lanjut ke 63. 63. Kita add hop satu lagi 58.2. Nah,
untuk router 0 ini selesai. Kita close, lanjut ke router selanjutnya. Ini kita lakukan hal yang sama ke masing-masing router yang digunakan pada jaringan. Nih, yang terhubung langsung kan networknya 60.0, 57.0, dan 55.0. Maka kita masukkan ke selain itu. Nih, kita masukkan dulu, kita ambil sini ya, 61.0. Alamat tujuannya networknya itu 9168.61.0 karena ini network ya, jangan lupa subnet masnya 0/24 ya. Nah, di sini memiliki jalur yang berbeda dari router 0 tadi. Itu bisa ke jalur hop yang pertama itu ke 55.2 atau 57.1. Nah, kita bikin 55.2 dulu. Ini hop pertama. Dan ini untuk hop yang kedua, hop untuk jalur kedua. Max hop untuk jalur kedua. 57.1 ya. Hop. Nah, network selanjutnya 56. Nih 55.2 next hop jalur utamanya. Oke, sudah. Channel selanjutnya itu 62. Ini ya 62. Add dulu untuk hop pertama, untuk next hop di jalur pertama, lalu next hop di jalur kedua 57.1, 55.2 dan 57.1. Lanjut ke network selanjutnya itu 59. 55.2 52. Selanjutnya 63. Selanjutnya itu 58. Oke, sudah ya, 58. Next hop jalur kedua. Ini sama ya jenis hopnya untuk masing-masing network. Kita masukkan 58 sudah, lalu terakhir 64. Nah, sudah. Kita close untuk lanjut ke router 2. Masih ada 3 router lagi. Selain yang terhubung ya, berarti 55, 61, 56. Selain itu kita masukkan itu 60 dulu. 192, 168.60.0. Ya. Hop. Ini nextnya itu 55.1 untuk jalur pertama, dan jalur kedua nextnya 56.2. Dia bisa lewat ke sini menuju 60.0 atau ke sini 56.2. Nah, dia mengambil jalan memutar jadinya. Sudah kita masukkan 92, 98, tadi 55.1 dan 56.2. Nah, network selanjutnya 57, 55.1. Dan selanjutnya 64, 56.2. Selanjutnya ya. Selanjutnya lagi 63 ya. Ya 63.
59. Oke, nah 62 terakhir. Nah, sudah. Lanjut ke router keempat, router ketiga ya. Selain itu berarti selain 56, 59, 62. Di sini dulu 61. 62.68.61.0 networknya. Nah, itu 56.1 dan 59.1. 56.1 dan 59.1. Kalau selanjutnya 55. 60, 57, 59. Ini 59. Salah ya? Mana satu ya? 9. 57 kita 7, 9. Nah, 57 udah, 64 lagi. Sini ya tujuan. Oke, 58 lagi. Oke, selanjutnya 63. Selanjutnya 59. Oke, sudah ya. Oke, kita cek dulu. 61, 61, 61, 55, 60, 57, 64, 58, 63. Oke, ke router terakhir. Terus lain 58, 63 dan 59. Berarti kita sini dulu ya. Kita ke sini dulu. 168.64.0 255 255 255 Maksudnya ada dua, yaitu 58.1 dan 59.2. Oke, 58.1 add sebenarnya 59.2 add selanjutnya 57. Oke, 60, 2, selanjutnya 55. Oke, 62. Dah 62. Oke, sudah. Nah, selanjutnya itu terakhir kita simulasikan ya. Kita tes ping untuk ini
jika laptop 0 ingin mengirimkan ke paket mana, misalnya paket menuju ke laptop 2, berarti kita tes pingnya apakah berhasil paket data tersebut terkirim. Kita klik laptop, klik stop, untuk command prompt kita ketik di sini ping, lalu IP laptop yang mana yang akan kita tuju. Di sini 61.2 berarti ya. Tadi kan kita bedakan dari routernya 61.1, untuk laptopnya kita masukkan 61.2. Nanti kita sini tulis di command promptnya 168.61.2. Contohnya ya, dari laptop 0 menuju mengirimkan paket data ke laptop 2. Bismillah. Oke, request timeout. Nah, ini masih gagal, kita coba sekali lagi. 861.2. Nah, alhamdulillah sudah berhasil. Nih, tanda dia sudah berhasil paket data yang terkirim yaitu seperti berikut. Mendapat balasan atau reply dari 61.2 tadi, tujuannya itu ini menggunakan 32 bit, waktunya 14 milisecond, dan TTL-nya ini adalah jumlah berapa detik sebelum paket data berubah, gitu kan. Berhasil berarti laptop 0 mengirimkan paket data ke laptop 2. Kita coba yang lain ya. Kita coba misalnya laptop 1 mengirimkan paket data ke laptop 4. Kita klik desktop, command prompt, ping untuk alamat IP address dari laptop 4 itu 63.2 berarti 3.2. Oke. Nah, sudah dapat balasan langsungnya, berarti berhasil, tandanya berhasil. Laptop 1 mengirimkan paket data ke laptop 0. Nah, sekian mungkin dari saya yang dapat saya sampaikan dari membuat dan mensimulasikan rangkaian topologi jaringan menggunakan static routing. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.